Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan channel Saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semua, kita akan mengalur cerita terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Oke ya, Anda sudah menunggu-nunggu terlalu lama karena memang chapternya baru komplit. Dan ya, oke lah, langsung kita capcus. Scene diawali dengan ekspresi Sejun yang kaget. Ia luar biasa kaget melihat para bocil kelinci berubah menjadi ganas. Wadidaw, ini kenapa dah para bocil kelinci? Kenapa terkena cahaya Blue Moon malah berubah menjadi ganas? Bahaya ini. Dan tiba-tiba, twing, cahaya terang menyinari para kelinci. Sampai-sampai Sejun jadi kesilauan. Dan ternyata, twing, 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 twing. Piap, 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 piap. Kelincinya berubah lagi. Kelincinya berubah menjadi putih dan tidak mengganas. Walah, 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 malah jadi imut-imut ini bocil kelincinya. Berubah menjadi putih ini bocil kelincinya dan menjadi lebih besar. Tapi ada satu kelinci yang berubah menjadi hitam itu ya. Apa-apaan dah, tadi ganas, ini malah jadi pada seneng-seneng. What the hell? Sejun sampai nge-freeze. Ia benar-benar kaget melihat para bocil berubah. Dan kemudian 5 bocil kelinci itu menghampiri Sejun. Mereka memanggil-manggil Sejun dan ternyata mereka menyerap cahaya Blue Moon untuk menambah energi evolusi, dan mereka ternyata berevolusi menjadi lebih besar dan berubah warna. Ya, Sejun sampai khawatir. Ia hampir menangis, soalnya ia merasa akan kehilangan para bocil kelinci yang imut-imut. Ya, kemudian Sejun itu ya ditenangkan oleh kelinci hitam yang memegang tangannya, yang kemudian, sekarang giliranku balas dendam. Ya, kemudian Sejun langsung mengambil kelinci satu persatu dan memeluknya dan menciuminya satu persatu. Wadidaw, para kelinci langsung pada kabur. Dan ya, scene pun berpindah. Blue Moon telah selesai. Bapak dan ibu kelinci keluar dari rumahnya dan mereka melihat Sejun dan para bocil kelinci telah berevolusi. Ya, bapak ibu kelinci pun memeluk anak-anaknya dengan sukacita. Kemudian Sejun melihat ada satu kelinci yang mengangkat tangannya, yang kemudian twing, tiba-tiba muncul sekop di tangannya. Apaan dah, ucap si Sejun. Dan ternyata para bocil kelinci lainnya bisa mengeluarkan alat-alat perkakas juga. Ada yang celurit, ada yang gerobak, ada yang alat penyiraman. Sejun kaget dengan mereka semua. Tapi ada si kelinci hitam ini. Kenapa dia tidak mengeluarkan alat juga ya? Hei, kau juga punya alat kan? Seperti saudara-saudaramu? Tanya Sejun. Dan duing, muncul alat juga, dan itu adalah palu. Wadidaw, muncul palu besar sebesar tubuh si kelinci. Tapi Sejun masih bingung dengan si kelinci hitam, soalnya namanya berubah. Sekarang si hitam adalah kelinci warrior. Waduh, sepertinya ia tidak mau menjadi petani, tapi mau menjadi warrior. Ya, okelah, mantap. Kalau kau ingin menjadi petarung, tolong jaga kebunnya dari bahaya, ucap Sejun. Oke, piap, 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 pi, 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 pi. Begitulah artinya, oke, mantap. Kira-kira gitulah yang ngomongnya ya. Dan ya, scene pun dipercepat. Sekarang bapak kelinci ada yang bantu menyiram tanaman, ibu kelinci juga ada yang membantu memotong daun bawang, dan sekarang ada yang itu ya, ada yang membawa hasil panen dengan itu ya, dengan gerobaknya. Jadi hasil panennya dibawa dalam jumlah besar. Waduh, lumayan dah ini, kerjanya jadi tambah ringan si Sejun. Ya, bagi Sejun pekerjaannya jadi tambah enak ya, jadi tambah santai-santai karena ia berhasil memanen banyak tomat cherry. Ya, semua ini berkat para kelinci yang telah berevolusi dan mendapatkan alat-alat pertanian. Jos lah pokoknya.
Tapi Sejun sedikit bingung dengan si Hitam, kerjaannya malah rebahan sambil makan tomat. Waduh, sampai bener dah. Hei warrior, karena kita ada di dalam gua, jadi nggak ada yang nganggur. Kita kerja semua. Kau nganggur-nganggur dari kemarin, tidak baik cuy. Kau harus juga kerja. Jangan rebahan terus, ucap Sejun komplain. Ya, kemudian kelinci hitam punya ide. Karena disuruh kerja, ia jadi punya ide cemerlang untuk bekerja di kebun Sejun. Dan ya, kerjaannya adalah menangkap ikan di dalam kolam. Ya, itu ide bagus. Oke, ayo tangkap ikan, ucap Sejun. Dan oke, sebagai pejuang kau pasti punya kekuatan yang overpower. Ayo keluarkan semua kekuatanmu, perintah Sejun. Dan ya, dimulai. Sejun langsung membuat obor dan mengibas-ngibasnya di atas kolam. Dan muncul ikan yang terpancing. Langsunglah dihajar si warrior kelinci. Dan woi, langsung hajar, ucap Sejun yang diikuti dengan lompatan si kelinci hitam. Dan duak, dihajar dah ikannya dengan overpower. Dan crot, ikannya nabrak tembok. Waduh, Sejun jadi ngeri dengan power si kelinci hitam. Ini luar biasa, soalnya ikannya malah jadi bubur. Sekali hajar langsung jadi bubur. Wadidaw, kuat banget dah. Ya, Sejun pun sampai memasang wajah kaget luar biasa. Wadidaw. Dan ya, makan siang hari ini adalah pepes ikan geprek. Sejun dan para kelinci lainnya malah murung. Mereka jadi tampak aneh dengan makanan siang ini. Walah, makanan apa ini, malah ikannya jadi bubur. Dan ya, si hitam pun jadi salah itu ya. Ia jadi merasa bersalah kepada saudara-saudaranya karena dirinya, saudara-saudaranya makan pepes bubur ikan yang jijik banget dah dilihatnya. Walah. Ya, saudara-saudaranya si kelinci itu ya jadi pada jijai. Mereka jadi pada jijik anjay. Walah, jijik anjay alias jijai. Dan ya, scene pun dipercepat. Sekarang aktivitas dimulai kembali dan terlihat si hitam sedang berlatih mengendalikan kekuatannya dengan menangkap ikan. Kemudian notifikasi muncul, toko benih telah dibuka. Sejun sangat senang melihat toko benihnya kembali lagi bisa dibuka, bisa diakses. Ia mau tanamannya lebih banyak jenisnya lagi. Dan ya, langsunglah dibuka. Toko benihnya langsung dibuka. Ceng. Kemudian di situ tersedia 50 benih labu manis. Harganya 1 koin tower. Ada juga 10 benih semangka. Harganya 5 koin tower. Dan yang terakhir 200 benih jagung. Harganya 0,5 koin tower. Waduh, harganya naik. Apa-apaan dah, kenapa harganya naik drastis? Ya, sekarang Sejun punya duit cuman itu ya 0,9 koin tower. Ia tidak tahu mau cari duit koin tower kemana. Ia kan terjebak di dalam gua ya. Ia nggak bisa menghasilkan koin tower. Ia bingung, jika bulan depan toko benih muncul lagi, pasti barangnya jadi mahal banget. Sedangkan duitnya cuma segitu-gitu doang. Wadidaw, bahaya ini kalau nggak punya duit, nggak bisa beli benih lagi. Kemudian Sejun kepikiran sama manajer tower. Dari kemarin ia minta hasil panennya mulu tanpa bayar 1 koin pun. Apa bisa ya minta hadiah misinya, yaitu koin tower. Kemudian Sejun teriak, "Hei manajer, bisa nggak sih hadiah misinya itu koin tower?" Ucap Sejun. Dan notifikasi pun muncul, manajer tower tidak bisa memberikan koin tower sebagai hadiah misi, soalnya player Park Sejun belum dewasa. Walah, malah dikatain belum dewasa. Apa-apaan dah. Apa ini maksudnya, cuk, ucap Sejun. Kemudian Sejun bertanya, emang usia berapa sampai bisa dikatakan dewasa? Dan notifikasi muncul, umurnya 300 tahun baru kau bisa dewasa. Wanjit, lu ngajak gelut ya? Mana ada manusia usianya 300 tahun, cuk. Bangke banget dah lu, bikin emosi saja, ucap Sejun ngamuk.
Dan ya, karena nggak punya pilihan lain, Sejun pun membeli 200 benih jagung senilai 0,5 koin tower. Dan wush, satu kantong berisi 200 benih jagung didapat. Dan ya, beneran benih jagung. Mantap dah, dengan adanya jagung, tambah satu lagi tanamannya. Jadi bervariasi gitu ya. Dan oke, ayo para kelinci, mulai bekerja. Tapi sebelum kerja, makan dulu. Lapar soalnya si Sejun. Dan ya, ikan bakar pun disiapkan. Dan mukbang dah ikan bakar. Kali ini si kelinci hitam bener nangkapnya. Jadi tidak hancur lagi. Dan ya, scene pun dipercepat. Sekarang Sejun sudah kenyang mukbang ikan bakar. Dan ada lebah beracun itu yang datang. Ia menyapa Sejun dan hinggap di pundak Sejun. Tapi si lebah merasakan bahaya datang. Ia langsung dengan mode tempur. Kelinci hitam pun sama. Ia langsung mode tempur. Dan ya, di mulut gua itu ada monster yang sembunyi. Hei, jangan serang aku. Tolong jangan serang aku. Aku datang dengan damai. Aku cuma kucing pedagang, ucap seseorang yang mengangkat tangannya. Hah, kucing pedagang? Ucap Sejun kaget. Dan ya, muncullah seekor kucing yang ia melompat ke dalam gua dan hap. Halo, salam kenal. Apa kau Pak Sejun? Perkenalkan, namaku Theo. Aku pedagang keliling. Ucap si kucing yang full senyum. Tapi diajak kenalan si Sejun malah nge-freeze. Ia bingung mau ngomong apa. Otaknya sedang mencerna kejadian ini. Benarkah Anda Pak Sejun? Saya ingin menemui Anda Pak Sejun, ucap Theo si kucing. Ya, Sejun masih nge-freeze dengan apa yang ia lihat. Soalnya ia baru pertama kali lihat kucing yang bisa bicara. Wadidaw. Apalagi kucingnya imut banget. Wanjrit, imut, ucap Sejun takjub. Ia luluh dengan keimut-imutan. Walah, datang lagi dah monster imut di depan Sejun. Wanjrit, Sejun kena serangan imut. Iya, aku Pak Sejun. Betul sekali, aku adalah Pak Sejun. Kau perlu apa denganku? Ucap Sejun. Kemudian Theo si kucing menjelaskan kalau ia mendapatkan informasi dari toko Rocky kalau ada yang membeli benih di dalam dungeon. Dan sekarang Theo mau menawarkan item kepada Pak Sejun. Dan item-itemnya adalah item spesial dari dunia luar. Tapi sebelum itu, apa kau punya makanan? Aku lapar sekali. Maaf ya, sebagai pedagang aku malu-maluin. Soalnya gimana ya, perut saya sudah keroncongan, ucap Theo si kucing. Dan tiba-tiba si Sejun langsung berwajah licik. Sepertinya ada yang ia rencanakan. Wadidaw, wajah apaan dah tuh? Jelek banget dah. Oke, ini ada ikan bakar. Silahkan nikmati. Silahkan, ucap Sejun sambil memberikan ikan bakar. Dan wah, kucing Theo jadi senang banget melihat ikan bakar dari Sejun. Ia benar-benar tergiur. Tapi itu ya, nggak usah malu-malu. Silahkan makan saja sepuasnya. Dan oke, saya lapar, saya akan makan. Leb. Tapi mohon maaf, ini saya malu ini kalau makan ikan ini, ucap Theo. Waduh, sayang sekali. Ini enak loh. Jangan malu-malu dah. Ini besar, manis, lembut, dan juga dikasih bumbu madu lebah. Ya, sebagai penguat rasa. Mantap pol dah, ucap Sejun membujuk. Dan ya, si Theo pun langsung berliur-liur itu ya. Ia nggak tahan banget dan bokeh langsung aja lah dihap. Dan ya, scene pun dipercepat. Terlihat si Theo sudah kenyang itu ya. Ia menghabiskan satu ikan bakar sendirian. Ia bahagia sekali mendapatkan makanan selezat ini. Mantap jiwa, jos gandos dah rasanya. Terima kasih Pak Sejun. Saya sangat berterima kasih sebagai pedagang keliling. Saya sangat senang diperlakukan baik oleh Pak Sejun, ucap Theo dengan full senyum. Oke, mantap. Biayanya cuma 0,5 koin tower, ucap Sejun sambil meminta duitnya 0,5 tower. Ikan goreng itu adalah produk unggulan dari kami. Harganya 0,5 koin tower, ucap Sejun.
Dan what? Bukannya gratis? Ucap Theo kaget disuruh bayar 0,5 koin tower sama Sejun. Wadidaw, malah disuruh bayar. Hei Bung, tidak ada yang gratis di sini kecuali kau mau merasakan palu sama sengatan lebah. Wadidaw, si Theo malah diancam. Bener-bener dah, ini namanya dipalak. Malah kasihan bener dah si Theo. Dan ya oke, akhirnya Theo membayar 0,5 koin tower kepada Sejun. Bangke bener dah, niat mau jualan malah kena palak. Bener-bener dah, ini kerugian bagi seorang pedagang keliling, ucap Theo sambil nangis. Ya kemudian Theo pun menyuruh Sejun untuk melihat barang dagangannya, dan ia juga memaksa. Dan ini dia barang-barang spesial dari Theo si pedagang keliling, dan terlihat di situ ya ada termos panas. Itu ya termos panas itu atau tumbler itu ya, harganya 5 koin tower. Ada juga kipas angin, harganya 5 koin tower. Ada juga bantal penghangat, harganya 5 koin tower. Dan ini adalah 3 barang spesial dari Theo. Ini barang spesial dari luar tower. Dan tidak ada duanya di dalam dungeon tower. Hanya ada ini. Jadi kau mau beli yang mana? Ucap Theo menawarkan 3 barang spesialnya. Kemudian Theo menjelaskan produk-produknya seperti tumbler yang bisa menyimpan suhu panas atau suhu dingin dalam waktu lama. Ada juga kipas yang dapat mengirim angin untuk menyejukkan wajah. Dan satunya itu ya. Tapi sebelum menjelaskan, tunggu, ucap Sejun memotong. Ya mau menjelaskan malah dipotong sama itu ya, sama Sejun. Apa kau tahu kalau itu adalah barang buangan? Itu adalah sampah, ucap Sejun. Ya di Korea memang gitu ya guys, kalau barang-barang yang sudah nggak dipakai itu malah dibuang. Jadi barang-barang itu adalah barang sampah bagi Sejun. Theo mendengar ucapan itu jadi marah-marah. Gimana nggak marah, barang spesial dikatain sampah. Dan ya Sejun pun menjelaskan kalau ia tahu itu sampah karena ia berasal dari dunia luar. Dunia luar dari dungeon tower. Mendengar itu Theo jadi shock berat. Apa-apaan ini dah, aku kena tipu lagi, ucap Theo panik. Dan ya Sejun pun memperhatikan barang-barang Theo, dan Sejun mengecek barang-barang Theo satu persatu, yang mana kipas anginnya sudah rusak, baterainya sudah habis soalnya. Ya Theo jadi marah melihat kipas anginnya rusak. Ia benar-benar terpuruk, ia benar-benar sangat terpukul dengan apa yang ia hadapi. Dan kali ini ia benar-benar terpukul soalnya modalnya ada di 3 barang itu. Ia benar-benar kacau hidupnya, modalnya sudah habis. Bangke bener, bangke. Sekarang goblin bangke. Kenapa aku ditipu terus sih bangke? Sialan, hidup gua udah habis. Bangke. Si Theo malah nangis, ia benar-benar nangis. Ia meraung-raung menangis. Wanjrit, kucingnya malah nangis. Ya, Sejun pun menenangkan si kucing Theo. Sejun berusaha membujuknya untuk tenang, jangan bunuh diri. Wajib malah dianggap mau bunuh diri. Ya, kemudian Theo menjelaskan kehidupannya yang penuh dengan tipu daya oleh teman-temannya. Ya, Theo pun menjelaskan kalau dirinya berasal dari lantai 75. Itu salah satu wilayah yang zona netral ya, bebas dari monster ganas. Dan di situ ada desa Granar, yaitu desanya para kucing. Dan si Theo ini adalah salah satu penduduk dari desa Granar. Ia menyukai seorang gadis kucing yang namanya Maril. Dan suatu hari ia melamar Maril dengan buket ikan goreng. Tapi si Maril malah menolak lamaran Theo dan menganggap jijik pemberian Theo. Ia sangat-sangat benci dengan pemberian Theo. Itu ikan rice fish yang harganya murah meriah sampai muntah. Gak layak dah buat ngelamar cewek, cuk. Ya, Maril pun marah. Ia tidak mau nikah sama kucing cowok miskin. Dan tiba-tiba ada kucing cowok hitam datang. Itu ya namanya adalah Obeng, si kucing terkaya di desa Granar. Wadidaw, namanya Obeng. Dan ia membawa ikan salmon. Itu ya salmon, redfish salmon. Ia memberikan ikan itu
untuk melamar Maril. Ya, Maril pun kesemsem dengan pemberian obeng. Ia merasa dirinya spesial sekali karena diberi redfish salmon yang harganya 1 Rubicon. Wadidaw, mahal banget. Ya, Theo pun syok berat. Ia patah hati. Ia merasa dikhianati oleh si Maril. Begitu mudahnya ia melupakan kenangan-kenangan indah yang mereka berdua bangun bersama. Ia merasa ini tidak adil. Sudah 1 tahun ia hidup bersama, jalan-jalan di kebun bunga bersama-sama. Dan hari itu adalah hari yang tidak pernah ia lupakan. Akan tetapi, bacot apa kau, ucap Maril kesal. Kenangan gundulmu, 1 tahun ini saya sudah ngomong sama kamu, Cuk, untuk menjauh dariku. Kenangan di kebun bunga Palalu Peyang, itu hujan-hujan, aku berusaha menghindarimu. Dasar kucing jalanan, berhenti bicara yang aneh-aneh. Kucing jalanan miskin tidak pantas sama kucing ningrat sepertiku. PA, sadar dirilah. Waduh, malah dihina sampai tulang-tulangnya itu ya, sampai dikatain PA, wanjrit. Dan benerlah, langsung masuk ke hati. Dan ia benar-benar patah hati. Tidak hanya hatinya yang patah, ia sudah hancur lebur. Dan akhirnya ia pun pergi dari desa Granar karena sudah malu, gak punya muka lagi di desa Granar karena ia diomongin 1 desa. Wanjrit, malah diomongin 1 desa, Cuk. Yang kemudian ia berjanji kepada diri sendiri akan kembali ke desa Granar dengan uang yang banyak dan menjadi pedagang sukses, biar orang-orang di desa Granar tidak menganggapnya rendah lagi. Dan ketika ia sampai di guild pedagang, ia bertemu dengan Skaram Goblin. Ia juga seorang pedagang keliling, dan Skaram Goblin menawarkan barang-barang spesial dari dunia luar. Ini barang yang sangat mahal jika dijual di dalam Dungeon Tower, apalagi di lantai atas, bakal mahal banget harganya. Untung besar dah kalau dijual di lantai atas, bro, ucap Skaram. Dan Skaram akan menjual kepada Theo dengan harga bakul alias harga produsen. Jadi harganya miring sekali. Dan ini hanya ditawarkan kepada Theo, tidak kepada pedagang keliling lainnya. Khususlah buat Theo saja ini. Dan sebagai bonus, Skaram memberikan maps lokasi dari pelanggan Park Sejun. Ia adalah pelanggan dari guild pedagang, dan itu ya, dia suka membeli benih, dan itu adalah target pasar bagus. Artinya ia adalah petani yang kaya, yang bisa ditawarkan produk yang dengan harga mahal. Dan ya, Theo pun mau-mau saja ya, itu membeli barang-barang dari Skaram. Dan hasilnya Skaram pun penipu bangke. Ia malah menipu Theo dengan barang-barang sampahnya. Wadidaw, nggak guna banget dah. Karena semua uangnya sudah buat bayar lisensi menjadi pedagang dan buat itu ya, buat kulaan barang-barang dari Skaram. Ia jadi puasa setiap hari. Ia cuma minum air doang, belum makan seminggu ini. Dan kini ia sudah kehilangan semua uangnya. Bener-bener sudah bangkrut. Gimana mau jadi kaya kalau modalnya udah habis? Ya di end dah, udahlah hancur lebur lah jadi pedagang keliling. Sudah bangkrut jadi pedagang keliling, udah modal aja lah udah lo. Ya melihat itu, Sejun pun merasa kalau si kucing Theo sangat polos dan lugu. Dan sepertinya ia adalah salah satu pribadi yang mudah ditipu. Dan celing, ide baru muncul. Dan itu ya, wajah licik Sejun kembali beraksi. Wanjrit, jelek banget. Ya dahlah Bang Theo, yang kemarin biarlah terjadi. Kalau diinget-inget terus nggak maju-maju. Ya bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan ikan bakar lagi? Waduh, bangke lo, gue udah nggak punya duit lagi, Cuk, ucap Theo. Ya tenang aja, kali ini aku mentraktirmu, gratis bro, gratis. Soalnya kalau ngobrol nggak sambil makan ya rasanya kurang gitu ya. Ya langsung sajalah, soalnya saya juga kesusahan untuk menjual produk-produk saya. Gimana kalau kita bekerja sama saja? Ucap Sejun yang membuat Theo bingung. Waduh, kerjasama, apalagi nih? Iya, kita kerjasama saja ya biar enakan gitu. Ya marilah kita ngobrol sambil makan, ucap Sejun sambil itu ya senyum licik. Wanjrit, kelicikan apa lagi ini yang ditujukan sama Sejun? Wadidaw. Apa kau berusaha menipuku lagi? Tanya Theo dengan polos. Ya elah, ini kucing polos banget dah.
Ya, Sejun pun menjelaskan kalau dirinya memang butuh koin tower juga, tapi ya bukan dengan cara menipu, tapi dengan cara jualan dagang gitu ya. Dan Theo akan menjadi partner bisnis Sejun untuk menjual hasil panennya kepada orang-orang yang ada di luar Dungeon Tower. Tapi Theo sudah merasa putus asa, ia benar-benar sudah gagal menjadi pedagang dan ia mau alih profesi saja. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tapi ya daripada yang mikirin itu ya, mikirin nasib, kita langsung saja ngobrol bisnis dan jeng, tempat rapat bisnis sudah ada dan disiapkan oleh para kelinci. Walah, unik banget ini, ada tempat meetingnya. Dan itu ya kursinya terbuat dari daun bawang. Ada juga itu ya gelasnya terbuat dari daun bawang. Wadidaw, ternyata daun bawangnya bisa serbaguna banget. Ya, sambil santai-santai minum jus tomat cherry, Sejun langsung to the point aja. Ia ingin membuat kesepakatan yang saling menguntungkan, dan kesepakatannya itu adalah si Theo dipersilahkan membawa barang-barang milik Sejun tanpa modal, tanpa bayar sepeser pun, alias dropship. Dan Theo tinggal jual saja sama orang-orang yang ada di dalam Dungeon Tower. Dan Theo akan diberikan insentif 3-5% dari harga yang sudah ditetapkan oleh Sejun. Mendengar insentif 3-5%, Theo jadi panik. Ia mau ditipu lagi. Insentif cuma 3-5%. Kecil banget, bos. Ogah, aku tidak mau ditipu lagi, ucap Theo sambil menyedot jus tomat. Gak cuma insentif itu bro, ada lagi, dengerin dulu, jangan main tolak, ucap Sejun. Yang kemudian para kelinci menghampiri Sejun dan Theo. Mereka membawa ikan bakar. Kemudian Sejun menjelaskan kalau bonusnya adalah ikan bakar sebanyak 10 setiap minggu dan juga minum jus gratis setiap hari. Dan ini adalah kesempatan yang bagus, insentif 3-5% dari penjualan produk, kemudian 10 ikan bakar seminggu sekali, dan jus tomat gratis setiap hari, sepuasmu dah. Gimana? Mantap jiwa kan? Ucap Sejun menjelaskan. Ya, Theo pun tergiur dengan penawaran Sejun, tapi ia masih trauma dengan kejadian sebelumnya, yaitu ditolak Maril dan ditikung sama si Obeng, kemudian ditipu sama si Karam. Dan ya, itu pengalaman yang pahit, begitu menyakitkan. Ia tidak mau kena tipu lagi. Dan kemudian Theo mengatakan, ya oke lah bos, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya mau bekerja sama denganmu, bos Sejun. Tapi saya mau 25 ikan bakar dalam 1 minggu. Dan ya, wajah maruk si Sejun, wajah kelicikannya itu muncul. Ia berhasil membuat kesepakatan bisnis yang luar biasa. Bakal untung besar ini, ucap Sejun dalam hati. Dan oke, langsung saja dibayar di muka. 20 ikan bakar untuk 1 minggu, cash tanpa cicil. Dan ya, si Theo pun langsung ngiler. Ia dapat ikan bakar, 25 ikan bakar. Ia tidak akan kelaparan setiap hari. Dengan ini kita berpartner dan kau juga bisa makan hasil panen di sini. Kau juga bisa makan sepuasnya. Ingat ya, sepuasnya, ucap Sejun dengan wajah liciknya. Wanjerit. Dan wah, mantap jiwa, bisa makan hasil panen sepuasnya. Jos lah, gasken, tunggu apa lagi, segera buat kontrak. Dan oke, langsung disiapkan kertas perjanjian dan satset, tanda tangan, kontrak selesai. Dan wadidaw, apa-apaan ini, aku terhipnotis, aku terpedaya oleh makanan. Waduh, udah tanda tangan kontrak lagi, mana gak ada batas kontraknya, bakal jadi budak dagang Sejun seumur hidup ini, wanjerit, teriak Theo yang baru sadar. Dan siung, kertas kontraknya melayang yang kemudian menghilang. Dan kontraknya berhasil dibuat, judulnya kontrak distribusi seumur hidup. Wanjrit, jadi karyawan seumur hidup, nggak ada pensiunnya, nggak ada liburnya. Wadidaw, kerja paksa ini. Si kucing pun shock berat karena kontrak itu bakal mengikatnya seumur hidup. Dan ia akan menjadi karyawan Sejun seumur hidup. Walah.
Dan Sejun pun jadi full senyum. Wadidaw. Ya, Theo pun protes, ia tidak mau bekerja di sini seumur hidup. Ia juga ingin pulang kampung suatu hari nanti. Jadi kenapa masa kerjanya seumur hidup? Ya, Sejun pun menjelaskan kalau masa kerja kontraknya memang seumur hidup. Tapi selama Theo mau menjual produk dari Sejun, ia bebas kemanapun. Ia mau kemanapun ya bebas sajalah, tidak ada batas tempatnya. Ini cuma perjanjian perdagangan, bukan perjanjian mau di penjara. Tapi di poin pertama tadi, jika aku tidak bisa menjual minimal 5 koin tower, maka perjanjiannya batal dan aku disuruh bayar denda. Apa Anda tuh? Kenapa aku disuruh bayar denda? Ini sangat merugikanku, ucap Theo. Kemudian Sejun menenangkan kalau bagian itu cuma untuk target penjualan. Tapi ya masa Theo si pedagang jenius tidak bisa menjual barang terbaik dari kebun Sejun? Itu adalah hal yang mustahil. Bujuk Sejun sambil ngelus-ngelus bulu kucing dari Theo. Ya, dibujuk seperti itu, Theo jadi optimis. Ia pun bertanya apa yang harus ia jual. Dan Sejun pun menjawab, untuk saat ini adalah tomat cherry yang spesial. Apa Anda tomat cherry energi spesial? Namanya kepanjangan, ucap Theo bingung. Kemudian Sejun membawa Theo ke kebun tomatnya. Ia memetik 1 tomat cherry. Theo pun memeriksa tomat itu dan ia mendapatkan status di dalam buah tomat cherry itu 0,1 penambahan magic spirit dan 10 gram penurunan lemak. Kalau tomat seperti ini harganya sekitar 0,01 koin tower dah, begitu pikir Theo. Tapi Sejun mau tomat itu dijual dengan harga 0,05 koin tower. Wadidaw, mahal banget, ucap Theo kaget. Menjual tomat seperti ini dengan harga semahal itu, apa bisa laku? Dan apalagi hari ini Theo harus menjual 1000 buah tomat cherry. Dan 1000 itu artinya jika terjual semua, Theo harus bawa duit sebesar 50 koin tower. Wadidaw, langsung kaya raya ini kalau terjual semua. 50 koin tower berarti sekitar 50 juta. Waduh, mantap banget dah, 1 kali berangkat bisa habis. Manjerit, mantap. Kemudian Sejun mau memberikan 25 ikan bakarnya sebagai bayaran untuk minggu pertama ini. Dan Theo harus menghabiskan 1000 tomat ini dalam waktu seminggu. Ya, kemudian Theo mengambil tasnya yang berubah menjadi kain ungu. Ia mengatakan kalau tas ini adalah tas dimensi, barang di dalamnya tidak akan membusuk atau rusak karena ini adalah item magic milik Theo sejak ia lahir. Ya, seperti para kelinci itu ya yang dapat alat perkakas pertanian di saat ia berevolusi. Dan disedot dah tomat-tomatnya beserta ikan bakarnya, disedot semua, masuk semua di dalam kain tas Theo. Dan masuk semua. Jadi penuh isi tasnya si Theo dan bokeh saatnya berdagang. Dan Theo pun disuruh pergi ke lantai yang dimana ada manusianya. Dan untuk sementara dijual sama manusia saja, jangan sama monster yang lain gitu ya. Dan bokeh langsung dah ke lantai dimana para manusia berkumpul. Dan ya, sukses terus Theo, jangan pesimis, ucap Sejun memberi motivasi kepada Theo yang kemudian ia pergi dari gua kebun Sejun. Dan ya, scene pun berpindah. 2 hari setelahnya di lantai 38 Dungeon Tower terlihat ada laba-laba raksasa sedang diserang sama manusia. Itu para player yang sedang berburu di lantai 38 dan di situ ada seorang tanker yang sedang menahan serangan dari laba-laba dan fireball. Para magician ikut menyerang dengan magic-magicnya dan slash ditebas dah kepala si laba-laba dan KO. Mudar dah si laba-laba raksasa dan Woke berhasil, mission complete. Ya, para player pun sangat senang karena berhasil mengkill laba-laba raksasa dengan mudah. Ya, kemudian si tanker merasakan ada pergerakan di balik semak-semak itu ya. Di balik semak-semak ada sesuatu. Ia langsung waspada dan ternyata itu adalah Theo, si kucing pedagang keliling. Wadidaw, ia sudah sampai di lantai 38, tempat paling atas yang dicapai oleh para manusia saat ini. Ya, para gadis pun merasa senang melihat kucing Theo yang imut-imut itu ya. Ya, jadi pengen bawa pulang ini kucing.
Ya, kemudian Theo memperkenalkan diri kalau dirinya adalah pedagang keliling dan ia langsung memperlihatkan tomat cherry barang dagangannya. Ya, para player jadi bingung kenapa jualan tomat di Dungeon Tower, aneh banget dah. Ini buah-buahan biasa. Ini bisa didapatkan di pasarnya para manusia. Ya, para player pun kecewa melihat barang dagangan si Theo. Namun Theo menjelaskan kalau manusia terlalu cepat menilai suatu barang. Seharusnya kalian mengecek statusnya, bukan fisiknya saja, ucap Theo. Dan para player pun mengecek statusnya, dan si magician itu yang melihat kalau item tomat cherry itu memberikan 0,1 magic power selama 10 menit saja. Ini terlalu kecil untuk seukuran item healing, dan ia bertanya berapa harganya. 0,05 koin tower, ucap Theo. Dan si magician itu kaget, ini harganya kemahalan cuk, mana ada tomat harganya satu bijinya itu 0,05 koin tower, yaitu setara dengan 50.000 satu bijinya. Wadidaw, memang mahal ya. Ya, karena kemahalan, para player pun tidak mau, ia tidak tertarik sama sekali kemahalan untuk sebuah tomat cherry. Akan tetapi, ada magician cewek yang terpaku pada satu status tomat cherry, yaitu membakar 10 gram lemak secara permanen. Wadidaw, ini idaman para cewek. Itu ya, diet tanpa repot. Cuman makan langsung membakar lemak 10 gram. Wanjrit, gampang banget. Jika makan 10 buah berarti 100 gram atau 1 kilo. Wadidaw, terbakar secara permanen lagi. Mendengar ucapan si cewek, para player jadi tertarik. Mereka gemetaran karena langsung berbalik arah dan menatap tajam. Apa katamu? Ucap para player. Dan bener, setelah dicek lagi, ada status tambahan membakar lemak 10 gram secara permanen dalam waktu 1 jam. Ya oke, langsung beli cuk. Aku 100, aku 200, aku 500. Wadidaw, laku keras. Para player lain yang ada di situ pun jadi penasaran, dan mereka akhirnya ngantri buat beli tomat cherry yang dijual sama Theo. Wadidaw, sukses besar, laris manis Tanjung Kimpul. Ya, kembali ke gua Sejun. Sejun sekarang sedang memetik buah tomat cherry. Ia dapat banyak panenan kali ini. Ia pun merasa senang dengan adanya buah tomat cherry ini, soalnya ini benar-benar tomat unggulan. Selain segar ketika dimakan, ia juga bisa menurunkan berat badan. Ya, Theo pasti kaget tomatnya akan laku keras, soalnya para cewek pasti tidak tahan dengan produk diet alami. Tanpa ribet, tinggal makan satu tomat bisa berkurang 10 gram lemak. Wanjrit, ini sangat efektif sekali untuk diet. Mantap jiwa. Dan bener cuk, tomatnya habis. Theo sampai bingung kenapa manusia sangat suka sekali dengan tomat itu. Wadidaw. Dan ya, sayangnya bersambung. Oke kawan-kawan semua, terima kasih sudah mengikuti channel saya Wibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa pula dukung channel ini dengan saweriannya yang ada di deskripsi. Oke, mantap jiwa. Salam cuy.